kalian periksa di sebelah kanan dan sebelah kiri kalian, apakah masih ada sampah? Sudah siap belajar? Sudah. Ketua kelas dipimpin berdoa. Tentang jenis teks, ada teks narasi ya, menceritakan cerita, kemudian ada teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan mempelajari teks jenis baru ya, namanya adalah teks apa? Prosedur. Siapa di sini yang sudah tahu sih apa itu teks prosedur? Belum tahu ya? Oke. Sebelum kita ke materi, ya, coba kalian perhatikan gambar di situ, itu gambar apa? Ya, coba Bu Leli mau tanya, makanan apa saja ya yang terbuat dari bahan baku di atas? Kesepakatan kelas kita, kalau ada yang menjawab angkat tangan dulu, baru beritahu jawabannya setelah Bu Leli tunjuk. Siapa yang bisa menjawab yang pertama? Tadi tempe. Tempe. Selain tempe apa lagi, Badan? Es kedelai. Selain es kedelai, siapa? Alicia? Tahu, pintar ya. Jadi itu tadi adalah macam-macam makanan yang terbuat dari kedelai. Yang kedua, tahukah kalian bagaimana proses pengolahan kacang kedelai menjadi tempe? Siapa yang sudah tahu? Belum ya? Oke. Yang ketiga, bisakah kalian menuliskan proses pembuatan tempe dari awal sampai akhir? Nanti kita belajar bersama-sama ya. Ayo sekarang sebelum Bu Leli ke video ya, Bu Leli kepingin tahu yel-yel kalian. Bu Leli tunjuk. Kelompok semangat. Siapa ya kelompok semangat? Ayo, yel-yelnya 1, 2, 3. Fokus, kreatif, Oke, kelompok selanjutnya, kelompok siapa ya? Kelompok 5. Yuk, 1,
dengan rangkaian kalimat yang baik. Yang kedua, melalui teks prosedur yang sudah kalian susun ya, kalian bisa membuat pop-up book pembuatan tempe dengan menarik ya. Paham di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nanti ya kegiatan kita apa saja sih yang akan kita lakukan hari ini, Bu Leri? Yang pertama, kita akan mencari tahu bagaimana proses pembentukan tempe, mulai dari proses awal sampai proses akhir. Coba nomor 2 Nafil apa? Bacakan Fil yang keras. Menuliskan proses pembuatan tempe dari kata keterangan secara berurutan dan benar, membuat pop-up tentang pembuatan tempe. Ya, terima kasih Nafil. Yang selanjutnya, badan Presentasi pop-up book yang telah dibuat dan guru akan melakukan penilaian. Iya, terima kasih Badan. Selanjutnya, ya ini adalah rencana penilaian Bu Leri yang akan Bu Leri lakukan ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu terdiri dari diskusi. Jadi nanti Bu Leri akan menilai diskusi kalian. Apakah ada yang malas, apakah ada yang tidak bekerja dan lain sebagainya. Nanti akan Bu Leri nilai. Kemudian keaktifan. Contoh seperti Raffi tadi sudah berani mengajukan tangan dan menjawab pertanyaan, sudah mendapat nilai plus dari Bu Leri. Kemudian Balda juga tadi sudah mencontohkan ya seperti itu. Kemudian selain itu ada penilaian pengetahuan tentang materi. Jadi nanti akan diadakan evaluasi setelah Bu Leri memberikan materi, kalian mengerjakan LKPD, nanti akan ada penilaian evaluasi atau tentang materi. Kemudian yang ketiga penilaian produk. Produknya apa? Pop-up book yang kalian nanti akan kerjakan. Oke. Masalah yang harus kita pecahkan hari ini. Jadi ada masalah yang harus kita pecahkan hari ini. Yuk kita lihat video di bawah ini ya. Ini Bu Leri akan menampilkan video tutorial pembuatan tempe. Apa namanya, tugas kalian adalah mencatat ya setiap step atau langkah-langkah yang ada pada video. Kemudian nanti kalian apa namanya tuliskan, kalian nanti diskusikan setelah ini Bu Leri bagikan LKPD. Tolong videonya diperhatikan. Siap? Anak hebat? Ya. Siap? Tempe kedelai, dan ini juga sangat cocok untuk ide usaha loh. Untuk cara pembuatan tempenya nanti akan saya uraikan atau akan saya jelaskan dari awal sampai selesai ya. Jika kalian penasaran gimana cara membuatnya, simak terus di video saya sampai selesai. Terima kasih. Saya menggunakan 1 kg kedelai. Untuk langkah pertama, cuci kedelai sampai bersih ya. Saya cuci dulu kedelainya sampai bersih. Apa yang pertama cuci kedelai sampai bersih. Coba ditulis dulu. Sudah ya. Kira-kira ini saya cuci sekitar 2 sampai 3 kali ya. Setelah dicuci bersih ya, cucinya berapa kali tadi? 3 kali. 2 sampai 3 kali. Ini kedelainya sudah bersih, kemudian Direbus kedelai sampai mendidih ya. Jadi step pertama tadi sudah dicuci, step Rebus kedua kedelai direbus sampai mendidih. mendidih. Sudah mendidih, matikan apinya dan tunggu sampai dingin. Untuk langkah selanjutnya, kedelai yang direbus tadi sudah dingin. Sekarang kita cuci ya. Ya setelah Ini direbus sudah dingin, sampai mendidih, tidak panas sampai lagi. dingin, kemudian dicuci kembali. Saya cuci seperti ini, dimasukkan dulu kedelainya sampai benar-benar dingin. Jika
kedelai sudah dingin, akan saya taburi dengan ragi tempe. Untuk ukuran 1 kg kedelai, saya menggunakan setengah sendok teh ragi. Untuk ragi kedelai saya menggunakan ragi kalian bisa membeli ragi kedelai di online atau di pasar-pasar. Oke, anak-anak tadi sudah melihat videonya ya? Ya, kira-kira ada masalah apa ya? Masalah apa yang harus kita selesaikan hari ini? Yang pertama, siapa yang bisa menjawab, yang bisa membacakan slide yang ada di PPT? Siapa yang bisa? Vina yang keras? Bagaimana menulis prosedur pembuatan tempe dari kacang kedelai dengan benar sehingga mudah dipahami oleh pembaca? Terima kasih. Jadi ya, hari ini masalah yang harus kita selesaikan adalah bagaimana menulis prosedur pembuatan tempe. Jadi langkah-langkahnya pembuatan tempe ya dari kacang kedelai dengan benar sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, siapa yang bisa membacakan? Selain Bajar sama Arga yang belum pernah, Eta, yang keras Eta. Ya, teks proses pembuatan tempe itu termasuk jenis teks apa? Ya, jadi nanti kalian akan mengelompokkan. Jadi teks-teks yang digunakan untuk membuat sesuatu ada langkah-langkahnya itu termasuk teks jenis apa? Ya. Kemudian yang ketiga, Akselo, silakan. Apa saja ciri-ciri jenis teks tersebut? Oke, terima kasih. Ya, jadi itu tadi ada 3 masalah yang harus kita selesaikan. Ya, bagaimana sih caranya? Nah, ayo kita berdiskusi. Kalian kan sudah duduk dengan kelompok kalian ya. Satu kelompok sudah berisi 4 orang siswa. Ya, Bu Leri akan bagikan RKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, di RKPD tersebut kalian tuliskan nanti nama kelompok kalian ya sama nomor absen ya. Kemudian di halaman pertama itu kalian bisa melihat tujuan kalian untuk mengerjakan RKPD. Kemudian kalian ada alat dan bahan yang harus kalian bawa. Sudah kalian bawa semua alat dan bahannya? Betul. Kemudian nanti yang ketiga adalah kalian baca. Tadi kita sudah sama-sama melihat video pembuatan tempe. Sudah dicatat semua ya nak ya. Nah, tugas kalian adalah yang pertama bagaimana menulis prosedur pembuatan tempe dari kacang kedelai dengan benar sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kalian tuliskan urutan pembuatan tempe beserta alat dan bahan yang diperlukan. Jadi yang pertama yang ditulis apa dulu? Alat dan bahannya. Kemudian tadi kan di video sudah ada ya semua alat dan bahannya, dicatat kan? Nah, kalau sudah alat dan bahan itu tadi, kalian tuliskan langkah-langkahnya yang secara berurutan dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Kalian tuliskan di lembar kosong yang sudah ada, yang sudah boleh disiapkan di LKPD. Kemudian kalau sudah, kalian jawablah pertanyaan yang ada di lembar berikutnya. Diskusikan bareng temanmu termasuk teks jenis apakah? Teks yang merangkaikan atau berisi tentang langkah-langkah pembuatan suatu barang. Contohnya tadi pembuatan tempe, apalagi pembuatan tahu, itu termasuk jenis teks apa? Teks apa nanti kira-kira? Tadi kita mau belajar teks apa? Teks prosedur. Ya, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah pembuatan suatu benda ya. Kemudian apa pengertian teks prosedur? Tujuan teks prosedur dibuat itu untuk apa? Kemudian ciri-cirinya dan struktur teks tersebut apa? Untuk mempermudah kalian, nanti Bu Leli mengizinkan kalian untuk mengakses materinya di HP. Satu kelompok hanya ada satu HP yang bisa kalian gunakan untuk mencari informasi di materi ini. Paham semuanya? Paham?
bisa dibantu? Sudah bisa? Ini tadi apa bahannya? Apa saja? Terus ini tadi apa saja ukurannya? Ini berarti langkahnya ya? Sudah ya? Nanti kalau kamu kerja, nanti kamu kerjakan yang sebelah sini ya? Sudah selesai yang sebelah sini? Sudah? Ini kita kerjakan ya, jangan apa saja. Ditulis alat gambarannya, alatnya dulu, bahannya, kemudian alat kerja. Ayo ditulis sekarang. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak paham? Alat, bahan, sama langkah pembuatan. Ditulis dulu ya secara berurutan, baru nanti dibuat pembuatannya. Sudah Sena? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Buku ini sudah? Sudah? Coba belakangnya. Jadi sudah selesai. Pintar, bagus. Nanti kalau ada apa namanya kelompok yang kerjanya bagus, ya diskusinya bagus, kerjasamanya bagus, nanti Bu Leri berikan reward, yaitu pendapat nilai tambahan sebesar berapa poin enaknya? 50 poin. Tepuk tangan.
Yuk, langsung yel-yelnya. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kelompok 7 biar lebih semangat lagi. Suaranya yang kencang ya. Yuk, sekarang silakan presentasi. Siapa dulu yang presentasi? Fanda dulu, Fanda suaranya yang kencang. Oke, ini tadi Fanda membacakan tentang alat dan bahan untuk pembuatan tempe. Sekarang proses pembuatan tempenya, siapa yang membacakan? Jawaban yang keras, yang kencang suaranya. Apa ada yang kurang jelas dari presentasi teman kalian? Jelas? Sudah jelas? Jelas. Betul. Kalau mau kasih skor berapa? 1 sampai 5? 5. Pak, ini ada kelompoknya Arga menilai berapa? Tadi ada 4, 3. Nilai berapa? 5. Kelompoknya Aksera nilai berapa? 5. Kita beri aplaus untuk kelompok 7. Tangan. Terima kasih kelompok 7. Silakan duduk. Ya, selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok berapa yang sudah siap? Dari 7 ya. Kelompok 5. Ayo kita beri aplaus untuk kelompok 5. Silakan duduk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Dari kelompok 5 tadi yang sudah didapatkan, sudah dijelaskan tentang pembuatan tempe, apakah ada yang bertanya? Kira-kira yang disusun kalimatnya ini sudah bisa dipahami tidak sama teman-teman? Bisa. Kira-kira dikasih skor berapa ya? 1 sampai 5? 5. Kita beri aplaus untuk kelompok 5. Oke lah ya. Kita sudah sampai di bagian akhir dari kegiatan hari ini ya. Tadi kalian sudah mengerjakan AKBD, sudah selesai semua kan? Sudah kalian kerjakan, sudah selesai semua kan? Kemudian kalian juga sudah presentasi, sudah kan semua ya. Kemudian sekarang adalah Bu Leri mau menyampaikan penguatan sedikit tentang materi kita hari ini. Hari ini kita belajar apa sekali lagi? Teks prosedur. Kita belajar apa anak-anak? Teks prosedur. Apa ya teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan suatu hal. Jadi kalau kalian ketemu sama resep, tata cara pembuatan kursi, tata cara pembuatan kartu, pokoknya semua teks yang
Kemudian kalau kalian pernah melihat di TikTok konten masak-masak, siapa yang pernah lihat? Nah, itu berarti termasuk kalau misalnya ditulis di dalam sebuah teks, berarti dia termasuk teks pintar baca, termasuk teks prosedur ya. Itu adalah contoh teks prosedur. Termasuk kalian sekarang yang bikin pop-up book, itu juga termasuk teks prosedur ya. Nah, ciri-cirinya adalah menggunakan kalimat perintah. Apa contoh kalimat perintah? Buatlah, tolong, apalagi kalimat perintah, masukkan, ya toh? Kemudian apa lagi? Aduklah, ya. Pokoknya kalau ada kata-kata tolong, buatlah, aduklah, masukkanlah, apalagi cucilah, tinggalkan dan lain sebagainya, itu adalah termasuk kalimat perintah. Terdapat panduan yang harus dilakukan. Jadi ada step-stepnya. Kalau kamu mau membuat tempe, jadi diurutkan nggak? Kalau nggak urut, jadi nggak tempenya? Misalnya nih, tempenya, kedelainya nggak pakai dicuci, nggak pakai direndam, nggak pakai dibersihkan, langsung kasih ragi. Kira-kira jadi nggak tempenya? Jadi apa nggak benar? Ya. Kalau tidak sesuai dengan kandungan atau urutan, maka sesuatu hal yang kita kerjakan juga tidak akan jadi baik, tidak akan jadi bagus ya. Jadi harus sesuai dengan panduan atau urutan yang sudah tertera. Maksud tadi kalian sudah menuliskan urutan pembuatan tempe secara urut. Jadi kalau kalian mau membuat tempe juga harus sesuai urutan yang sudah kalian tuliskan. Kemudian menggunakan kata kerja aktif ya. Jadi kata kerjanya aktif. Masukkanlah kedelai ke dalam sebuah wadah. Itu adalah kata kerja aktif ya. Kemudian menggunakan kata hubung yang menunjukkan urutan seperti langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, selanjutnya, kemudian. Itu adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Kemudian terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Benar ya, Jen kelas 3 pinter-pinter. Tadi kesimpulan kita hari ini apa? Kesimpulan kita hari ini apa? Kesimpulan kita hari ini apa? Yang pertama, kita sudah menyelesaikan pop-up book. Yang kedua, kalian sudah memahami teks prosedur. Coba diulangi sekali lagi. Apa sih itu teks prosedur? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Nizam. Dibaca Nizam. Yang keras Nizam. Ya, kita tepuk tangan untuk Nizam. Kemudian ciri-ciri teks prosedur. Siapa yang bisa angkat tangan? Yang suaranya keras angkat tangan selain badan dong. Masa badan terus? Ayo yang lain, masa gak mau dapat nilai? Siapa yang bisa angkat tangan? Ciri-ciri teks prosedur. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Vina. Yang keras Vina. Pintar. Satu. Yang kedua.
Nanti Bu Leli akan berikan soal. Soalnya adalah kalian membuat teks prosedur pembuatan masakan, terserah masakan apa saja. Kalian tuliskan di kertas folio berbaris. Mulai kapan dikumpulkan? Dikumpulkannya besok. Bisa? 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 Oke, terima kasih ya. Dari maknanya, apa yang telah kalian pelajari dari pertemuan hari ini? Twitter, setelah itu apa lagi? Oh aku, setelah itu apa lagi? Belajar tentang teks prosedur. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa kira-kira? Membuat notebooknya yang kalian sukai. Apa lagi? Oh, cara pembuatan tempe-nya. Kamu suka apa lagi? Yel-yelnya loh, ya toh? Kalian tadi menampilkan yel-yel. Setiap kelompok kan punya yel-yel yang berbeda. Kemudian apa yang belum kalian pahami pada materi pembelajaran hari ini? Apakah ada yang belum dipahami? Semua paham? Oke. Yang terakhir, apa ya yang perlu kita perbaiki dari pertemuan hari ini? Kira-kira apa? Apakah suaranya Bu Leli kurang keras? Ataukah kalian yang kurang tertib? Ataukah adakah teman kalian yang tidak membawa alat dan bahan?